KPK menolak permohonan Sekjen PDIP Hasto Kristianto agar proses pemeriksaan ditunda selama sidang pra-peradilan berlangsung. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika menjelaskan, penolakan surat permohonan Hasto Kristianto sudah disetujui oleh para pimpinan KPK. Proses penyidikan terhadap Hasto Kristianto dipastikan terus berlanjut meski sudah ada pengajuan sidang pra-peradilan. Tessa menegaskan jika Hasto Kristianto tak hadir pada pemeriksaan berikutnya dengan alasan sidang peradilan, maka menurut KPK itu bukan alasan yang patut dan wajar. Selama proses pra-peradilan, penyidik KPK juga memiliki hak untuk memeriksa sehingga melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Ya. Atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra-peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka, ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Mas, itu kan suratnya ditujukan untuk pimpinan KPK. Nah, ini yang menolak ini pimpinan atau penyidik, Mas? Yang menginfokan ke saya adalah penyidik, tentunya setelah berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, termasuk dengan pimpinan. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses pra-peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra-peradilan itu berdiri sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi dalam proses peradilan penyidikan tersebut, saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya, termasuk salah satunya penahanan. Ya. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Apakah dilakukan atau tidak, itu dikembalikan kepada penyidik nanti, termasuk jaksa. Di KPK ini, di mana penyidikan dan penuntutan berada di satu atap, penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan? Bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara. Ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto rencananya akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Yuyamto sebagai hakim tunggal dengan paniteri pengganti Wijat Moko. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV memberitakan.